kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita mungkin mengingat kembali apa yang sudah kita lewati, kalau kita sampai hari ini tetap ada semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema I'm Free. Kita mau berbicara dan merenungkan tentang kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ketika kita diajak kembali mengingat anugerah Tuhan. Kira-kira kebebasan apa sih yang saat ini paling kita nantikan? Kebebasan apa yang saat ini menjadi sebuah kebebasan yang paling kita harapkan di dalam kehidupan kita? Apa sih artinya merdeka di dalam Kristus? Dan bagaimana pemahaman yang benar terhadap kebebasan di dalam Kristus itu berdampak terhadap situasi saat ini? Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian satu bagian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus sangat-sangat peduli terhadap jemaat yang ada di Korintus. Satu hal yang menarik kalau kita memperhatikan konteks dari pasal 3, kita mendapati bagaimana jemaat mempertanyakan Paulus tentang panggilannya sebagai seorang rasul, bahkan sebagai seorang pemimpin. Jemaat meminta Paulus untuk memberikan kepada mereka surat rekomendasi. Kenapa? Karena Paulus dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain. Paulus dianggap seharusnya tidak cocok jadi pemimpin. Karena Paulus nampak begitu sederhana di dalam menjalani hidup. Bahkan Paulus kelihatannya kurang fasih di dalam berbicara dibandingkan pemimpin-pemimpin lain yang ada pada waktu itu. Jemaat meminta Paulus untuk memberikan surat rekomendasi yang akhirnya memperkuat dan meyakinkan mereka bahwa Paulus sejatinya betul-betul utusan dari Allah. Yang menarik adalah di dalam pasal 3 Paulus menjawab kepada mereka bahwa tidak butuh surat rekomendasi. Kenapa? Karena mereka sendirilah yang adalah surat Kristus itu sendiri. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah buah dari pelayanan Paulus, dan Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai umat perjanjian Allah, dan itu menjadi sebuah bukti nyata bahwa sejatinya Paulus adalah utusan Kristus. Di tengah-tengah pertanyaan jemaat terkait dengan panggilan Paulus sebagai seorang rasul, Paulus mengingatkan mereka kembali tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus. Menarik, pasal 3 mencoba membandingkan apa yang terjadi ketika Musa memancarkan kemuliaan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kemudian dibandingkan dengan kemuliaan di dalam Kristus yang tidak pernah pudar, dan itu berdampak di dalam kehidupan umat. Dan secara khusus apa yang Kristus kerjakan, saya akan bahas di dalam ayat 17 tentang kemerdekaan dan kebebasan yang kita rasakan dan kita alami. Paling tidak ada 3 hal yang kita perlu renungkan ketika kita memikirkan kebebasan seperti apa yang kita dapatkan di dalam Kristus. Yang pertama, kebebasan di dalam Kristus itu berbicara tentang hidup di dalam anugerah dan bukan hidup di bawah tuntutan. Jemaat yang terkasih, menarik sekali di dalam bagian firman Tuhan ini Paulus mengingatkan mereka bahwa saat ini mereka tidak hidup lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Paulus mengingatkan mereka ketika hukum Taurat itu menjadi acuan dari kesalehan mereka. Paulus mengingatkan mereka bahwa acap kali akhirnya mereka diperhadapkan dengan rasa bersalah dan bahwa mereka tidak cukup bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Apalagi kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, beberapa kali Yesus menyoroti orang-orang Farisi yang bahkan membuat hukum Taurat itu menjadi semakin sulit dilakukan dan rasanya mustahil untuk bisa dilakukan.
Paulus mengingatkan mereka bahwa hidup mereka saat ini tidak lagi hidup di bawah tuntutan sebagai umat perjanjian baru, sebagai umat yang sudah dibebaskan oleh Kristus. Paulus mengingatkan mereka bahwa saat ini mereka hidup di dalam anugerah. Apa maksudnya hidup di dalam anugerah? Hidup di dalam anugerah berarti segala kelayakan mereka sebagai umat Allah itu bukan ditentukan seberapa sempurna mereka melakukan hukum Taurat di dalam kehidupan mereka. Segala kelayakan mereka di hadapan Allah bukan seberapa saleh mereka menjalani kehidupan ibadah mereka, bukan seberapa hebat mereka menghafal bagian-bagian firman Tuhan atau bahkan mematuhi protokol yang ditentukan oleh hukum Taurat, tetapi segala kelayakan mereka terima itu semua karena anugerah daripada Tuhan semata. Anugerah dari Kristus yang sudah mati dan menebus dosa mereka. Apa implikasi dari pemahaman ini bagi mereka? Jemaat Korintus diajak untuk kembali memahami bahwa segala kesalehan, karena kalau kita mengingat latar belakang dari konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, ada perpecahan, ada orang-orang tertentu merasa bahwa mereka jauh lebih baik dibandingkan orang lain karena segala kemampuan yang mereka miliki lebih baik dibandingkan orang lain. Ada beberapa orang tertentu yang merasa bahwa saya jauh lebih saleh dibandingkan yang lain karena saya jauh lebih rajin dan lain sebagainya. Perpecahan itu menjadi satu hal yang terjadi di tengah-tengah mereka. Tetapi Paulus mengajar mereka untuk kembali mengingatkan bahwa roh yang memerdekakan itu, bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib yang membebaskan kita, membuat kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan karena tuntutan dari hukum Taurat, tetapi kita hidup dengan hati yang lebih lega, dengan damai sejahtera, karena kita tahu di dalam segala kelemahan yang kita miliki, di sana ada anugerah Tuhan yang menopang kita. Ketika kita merenungkan anugerah Tuhan, di sana kita disadari bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang dituntun, hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup yang kita jalani, di dalamnya ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berbicara soal kasih setia Tuhan, menarik sekali ketika kita membaca dan merenungkan apa yang dicatat di dalam Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mulai dari ayat 20, Yeremia mengungkapkan ketertekanan jiwanya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Apa yang membuat Yeremia tertekan di dalam hidupnya ketika dia mengingat dan melihat kembali apa yang umat alami. Umat pada waktu itu sedang mengalami situasi yang begitu sulit di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka mengalami pembuangan. Ketika merenungkan ini, saya cuma membayangkan mungkin perasaan atau nuansa emosi yang umat rasakan mirip dengan kita saat ini. Dipenuhi dengan ketakutan, merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh sekali dari kita, merasa bahwa saya sendirian di dalam menjalani kesusahan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menarik jemaat, kalau kita memperhatikan ayat 21 dari Ratapan pasal 3, moodnya berubah. Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Di dalam terjemahan lain, kata aku akan berharap itu diterjemahkan aku memiliki pengharapan. Jadi yang tadinya tertekan kemudian berubah. Yeremia sekarang sudah memiliki pengharapan. Apa yang membuat Yeremia memiliki pengharapan? Ada sudut pandang yang berubah. Kalau kita baca bagian-bagian selanjutnya, di sana Yeremia mengungkapkan satu kalimat yang sangat indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jemaat yang terkasih, itu satu frasa yang menarik sekali ketika Yeremia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Frasa itu seolah-olah menyatakan kepada setiap kita bahwa yang tak berkesudahan itu kasih setia Tuhan. Padahal yang dimaksudkan oleh Yeremia adalah justru karena kasih setia Tuhan kita tidak dibiarkan habis. Ini menarik. Umat diajak di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang mereka hadapi, diingatkan akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan mau membuat kamu habis karena kesalahan yang kamu buat pada waktu itu sehingga mereka dibuang, Yeremia berkata Tuhan bisa saja melakukannya. Tapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu habis. Ketika umat hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, umat diperhadapkan dengan ketakutan karena mereka tahu mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan anugerah, umat memiliki pengharapan di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena umat tahu kasih setia Tuhan tidak akan mungkin membiarkan mereka habis. Ada berapa banyak orang yang tengah bergumul di tengah-tengah situasi saat ini.
Kalau kita ada sampai dengan kita saat ini, bukankah semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Sama seperti seorang Yeremia yang berkata, kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Bukan cuma sekedar selalu ada, bahkan selalu baru setiap pagi. Dan ketika kita hidup di dalam anugerah Tuhan dan menyadari kebebasan itu adalah hidup bukan di bawah tuntutan, di sanalah akan terbit hati yang penuh rasa syukur dan hati yang boleh menaruh pengharapan. Mengapa? Karena kita berada di tangan yang tepat. Tetapi kita boleh memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati menebus dosa kita. Kalau Yesus sudah menjamin hidup kita di dalam kekekalan, kita percaya Yesus juga menjamin kehidupan kita sepanjang kita di dunia. Mungkin kita tetap mengalami kehilangan, tetapi kita tidak kehilangan pengharapan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika berbicara soal kebebasan, bukan hanya sekedar berbicara kita hidup di bawah anugerah, tetapi kita diingatkan bahwa kebebasan itu, kemerdekaan yang Yesus berikan kepada setiap kita, akhirnya membebaskan kita dari belenggu dosa. Charles Spurgeon pernah mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia berkata bahwa semua bentuk perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Mari bersama-sama kita melihat bahwa kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dan kita tahu bahwa bukan hanya sekedar belenggu dosa, tetapi hukuman karena dosa itu sudah dibebaskan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena upah dosa yang adalah maut itu tidak lagi menjadi milik kita. Kita sudah mendapatkan anugerah kehidupan kekal. Dan itu yang dimaksudkan oleh Paulus ketika mengingatkan umat bahwa roh itu adalah roh yang memerdekakan. Roh yang sudah membebaskan kamu dari belenggu dosa. Roh yang sudah membebaskan kamu dari kuasa dosa yang adalah maut. Sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan. Kita menjalani kehidupan kita dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Keyakinan akan kebebasan dari belenggu dosa, keyakinan dari kebebasan akan kuasa dosa mengingatkan setiap kita tidak perlu takut lagi di dalam menjalani kehidupan kita ketika kita memang berjalan di jalan yang benar. Bukankah kematian Yesus di atas kayu salib membawa kita yang tadinya terpisah menjadi dekat dengan Allah? Dan ketika kita diingatkan akan hal itu, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, tidak ada lagi jurang yang memisahkan kita. Kita dekat dengan Allah. Pakai kesempatan ini untuk semakin dekat dengan Allah, dan di sana kita akan merasakan damai sejahtera. Sesulit apapun kehidupan kita, karena kasih-Nya nyata dan kasih-Nya menopang kehidupan kita. Yang terakhir, apa makna dari kebebasan di dalam kehidupan kita? Di dalam ayatnya yang ke-18, Paulus mengingatkan setiap mereka bahwa ketika roh itu memerdekakan mereka, roh yang sama itu juga mengubahkan jemaat untuk boleh hidup serupa seperti Kristus. Kebebasan itu akhirnya membawa kita kepada sebuah kenyataan dan kebenaran yang mendorong kita untuk hidup bertanggung jawab dan bukan hidup sembarangan. Kita sudah hidup di dalam anugerah, dan anugerah itu yang menyelamatkan kita. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Bahkan maut tidak lagi menghampiri kita. Maut yang kekal itu tidak lagi menghampiri kita, digantikan dengan kehidupan yang kekal. Ketika merenungkan hal itu, mari bersama-sama kita menjalani kehidupan kita sepanjang kita berada di dunia. Hidup dengan bertanggung jawab dan bukan hidup sembarangan. Karena kita sadar bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa, mari hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, hidup serupa seperti Kristus. Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk memikirkan hal itu, karena di tengah-tengah jemaat ada begitu banyak persoalan di mana sulit sekali bagi mereka untuk bisa empati terhadap sesama mereka, sehingga salah satu persoalan yang terjadi di Korintus adalah perpecahan. Kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita seharusnya mendorong kita untuk hidup serupa seperti Kristus. Proyek apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam anugerah dan kita punya kerinduan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dan ketika kita diingatkan hari ini bahwa kita sudah dibebaskan, jangan sampai ketakutan yang kita alami di dalam kehidupan kita justru menggantikan
damai sejahtera yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. Jangan lagi kita yang sudah dibebaskan dari dosa justru ada ikatan baru, yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang kita miliki. Tetapi mari bersama-sama kita akan ingat akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Selalu banyak kesempatan bagi setiap kita untuk boleh hidup menjadi berkat dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Semoga bagian firman Tuhan dan perenungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Membebaskan kami dari belenggu dosa, bahkan menganugerahkan anugerah itu di dalam kehidupan kami, yang membuat kami boleh menikmati kehidupan yang kekal, yang menjadi sebuah jaminan bagi setiap kami. Tuhan, kami tahu hidup kami di dunia saat ini begitu berat. Hidup kami di dunia ini saat ini begitu sulit. Tetapi biarlah ketika kami boleh memandang kepada kekekalan, anugerah yang Tuhan berikan, itu boleh menerbitkan pengharapan di dalam hati kami. Karena kami tahu hidup kami di dunia ini sementara dan segala kesusahan yang kami alami di dunia saat ini sementara. Ajar kami untuk selalu memandang kepada kasih setia Tuhan. Dan biarlah segala ketakutan yang saat ini kami alami dihalaukan. Ketakutan itu boleh digantikan dengan damai sejahtera karena kami tahu kami berada di tangan yang tepat. Tangan Allah yang mengasihi kami. Tangan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah di momen saat ini ketika kami boleh diingatkan panggilan kami untuk menjadi serupa seperti Kristus, kami boleh mengisi situasi yang mungkin tidak mudah di dalam hidup kami, untuk kami boleh tetap jadi berkat bagi orang lain. Ada banyak di sekitar kami yang mungkin jauh lebih sulit, yang mungkin jauh lebih susah dibandingkan kami. Jika ada hal sederhana yang bisa kami lakukan bagi mereka, Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh mengambil bagian. Sama seperti Kristus yang peduli kepada orang banyak pada waktu itu. Biarlah kami sebagai orang percaya, kami sebagai gereja boleh menunjukkan jati diri kami. Kami boleh menggarami menjadi berkat bagi mereka. Ini doa kami ya Bapa. Dan biarlah kebebasan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami jadi sebuah kebebasan yang kami boleh isi dengan ucapan syukur dan hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ku